Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya Sandy Walsh bantu Sintayong bentuk karakter striker Timnas Indonesia. Pelatih Irak ragukan kualitas timnya jelang hadapi Indonesia. Timnas Vietnam melakukan cara licik demi kalahkan lawannya. Dan Park Hang-seo tanggapi rumor yang beredar. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 yang sudah ada di depan mata. Jelang ajang bergengsi tersebut, Arhan Kakak dan kolega sudah berada di tanah air usai melakukan pemusatan latihan di Jerman. Tak sekadar pemusatan latihan, mereka juga melakukan beberapa laga uji coba. Di samping itu, sebelum keberangkatan ke Jerman pada bulan lalu, ada kabar yang menyebutkan jika Timnas Indonesia U17 akan melakukan laga uji coba menghadapi tim peserta Piala Dunia U17. Namun hal tersebut tak terjadi. Kini ada kabar terbaru yang menyebut bahwa sang pelatih yakni Bima Sakti menolak ajakan tersebut. Pelatih berusia 47 tahun itu beralasan bahwa hal ini demi menjaga kondisi para pemain agar tidak cedera menjelang Piala Dunia U17 2023 sebab turnamen tersebut sudah berada di depan mata. Legenda Timnas Indonesia itu mengatakan timnya pun sudah mendapatkan lawan-lawan sepadan dalam pemusatan latihan di Jerman. Tentunya uji coba itu menjadi bakal penting untuk Timnas Indonesia U17 menatap ajang prestisius tersebut. Salah satu bek Timnas Indonesia yang sedang abroad buka suara terkait kebiasaan buruk yang dimiliki penggawa Garuda. Sebagaimana diketahui, pemain yang baru saja memiliki 3 caps bersama Timnas Indonesia ini memiliki segudang pengalaman di dunia sepak bola Eropa. Tentunya dengan pengalaman tersebut, dirinya membandingkan kultur sepak bola Eropa dan di tanah air. Menurut Sandi, para pemain muda Timnas Indonesia dinilai kurang disiplin terhadap makanan yang mereka makan. Banyak pemain yang tidak memedulikan pola makan, salah satunya makan coklat berlebihan. Bahkan ia tak segan memarahi pemain yang tak menjaga pola makannya. Untungnya, para pemain muda tersebut mau mendengarkan perkataannya. Menurut Sandy Walsh, sejumlah pemain tersebut tidak melawan ketika dimarahi untuk tidak terlalu banyak makan coklat. Sandy menambahkan jika sebenarnya masa depan sepak bola Indonesia amat cerah lantaran menjamurnya talenta-talenta potensial. Timnas Indonesia bakal menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua yang akan digelar pada November mendatang. Salah satu lawan Timnas Indonesia di grup F, yakni Vietnam pun juga bersiap diri untuk menghadapi laga tersebut. Dalam persiapannya itu, Vietnam dikabarkan akan menggunakan cara liciknya untuk menghadapi lawan-lawannya. Cara licik tersebut ialah dengan menggunakan Stadion My Dinh sebagai kandangnya. Kabar ini datang dari salah satu media Vietnam, Soha. Soha menjelaskan bahwa penunjukan tersebut dilakukan langsung oleh pihak Federasi Sepak Bola Vietnam. Sebagai informasi, Stadion My Dinh sendiri sempat memberikan kenangan buruk bagi Sintayong dan Timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, tepatnya saat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Selain itu, stadion tersebut dinilai memiliki kualitas rumput yang terlalu kering, sehingga membuat lawannya kesulitan untuk beradaptasi menggunakan lapangan tersebut. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Jay Izzes didiagnosis menderita penyakit trombosis vena. Hal itu diketahui usai staf medis klub merawat Jay Izzes dalam beberapa hari terakhir. Meski klub mengabarkan bila kondisi fisik sang pemain saat ini dalam keadaan baik, namun belum diketahui apakah Jay bisa bermain di laga kompetitif lagi. Dilansir dari Bari News, karir sepak bola Jay Izzes saat ini tengah terancam. Dalam laporan tersebut menjelaskan jika Liga Italia memiliki peraturan yang ketat terkait kelayakan fisik pemain dan Jay Izzes terpaksa harus diistirahatkan dalam jangka waktu yang lama. Hal yang hampir serupa juga menghampiri salah satu bintang Eropa yakni Christian Eriksen.
Pemain berusia 31 tahun itu mengalami gangguan ritme jantung ketika membela timnas Denmark yang saat itu masih terkait kontrak dengan klub asal Italia yakni Inter Milan. Dengan demikian, Eriksen terpaksa harus berpisah dengan Inter Milan dikarenakan peraturan ketat dari Liga Italia tersebut. Walaupun begitu, dirinya saat ini menjadi pemain andalan di Manchester United yang mentas di Liga Inggris. Mungkin hal tersebut bisa diterapkan oleh JIZ. Jika dirinya terpaksa dilepas oleh Venezia, pemain 23 tahun itu harus mencari klub baru untuk menyelamatkan karirnya. Salah satu lawan timnas Indonesia menatap serius babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebagaimana diketahui, Irak akan menjadi lawan perdana skuad Garuda di grup F, di mana laga tersebut akan dilangsungkan pada 16 November mendatang. Jelang laga tersebut, pelatih Irak yakni Jesus Casas tak mau meremehkan 3 tim lainnya di grup F, termasuk timnas Indonesia. Meskipun unggul secara peringkat dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan timnas Indonesia dan pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab Irak punya catatan kurang apik karena belum pernah menang dalam 6 laga terakhir. Mereka hanya mencatat 4 kali hasil imbang dan 2 kali hasil kekalahan. Sementara itu, pelatih Sintayong menyadari timnas Indonesia berada di grup berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Sintayong tak gentar dengan persaingan yang ada. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain keturunan yang memiliki segudang pengalaman berkarir di Eropa. Pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan ini nyatanya tidak hanya pandai dalam bermain, tetapi juga cerdas dalam melihat masa depan timnya. Hal ini berkaca dari sikap Sandy saat mentas bersama timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam. Ketika itu, Sandy berhasil menghadiahkan penalti untuk skuad Garuda usai dirinya menusuk pertahanan Brunei dan dilanggar oleh pemain lawan. Namun, alih-alih mengambil jatahnya untuk mencetak gol lewat titik putih, Sandy justru menyerahkan kesempatan itu kepada striker muda skuad Garuda, Ramadan Sananta. Alasannya pun membuat salut para penggemar. Sandy ternyata peka membantu Sintayong untuk membentuk karakter striker timnya. Sebagai seorang bek, dirinya merasa tidak terlalu terbebani dalam urusan mencetak gol. Sebaliknya, dia melihat peran seorang striker yang faktanya selalu diharapkan bisa menjadi lumbung gol. Timnas Kamboja telah membuat kecewa bagi supporter Angkor Warrior, di mana mereka harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi lawan yang lebih lemah, yakni Pakistan, tim asuhan Felix Dalmas terpuruk secara menyakitkan dengan kekalahan agregat 0-1 dalam 2 pertandingan. Hasil pertandingan tersebut kemudian menimbulkan gelombang kemarahan publik Kamboja. Supporter Kamboja mendesak federasi untuk memecat pelatih asal Prancis tersebut dan mencari pengganti yang lebih cocok. Nama Park Hang-seo pun muncul di sana. Seiring merebaknya kabar itu, publik Vietnam sukses dibuat heboh. Banyak media lokal Vietnam yang akhirnya mencari tahu kebenaran mengenai rumor tersebut. Menanggapi informasi tersebut, FFC kemudian angkat bicara. FFC menegaskan bahwa mereka masih menaruh kepercayaan kepada Felix Dalmas. Sementara itu, alih-alih memberikan respons, Park Hang-seo justru tampaknya tidak peduli terhadap rumor tersebut. Dirinya lebih memilih jalan dan berlibur. Salah satu calon pemain timnas Indonesia, Nathan Joaon mengungkapkan target dalam karirnya. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 21 tahun ini tergabung di klub Liga Inggris yakni Swansea City. Dirinya diboyong klub asal Wales itu dari klub Belanda yakni Excelsior pada awal musim 2023-2024 ini. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini sejatinya belum memiliki menit bermain di klub tersebut. Dengan demikian, dirinya akan terus bekerja keras dalam latihan Swansea City demi pilihan utama sang pelatih. Diakui Nathan Joaon, Swansea City mempunyai komposisi pemain yang merata. Karena itu, persaingan di Swansea City sangat ketat. Nathan menambahkan jika dirinya merasa nyaman berada di klub Liga Inggris kasta kedua tersebut.
bahagia.